Baik, untuk kelompok 3 ini, kelompok kami membahas tentang studi kasus filariasis. Untuk slide pertama akan dibaca oleh Desti Fitriani. Latar belakang, tingginya angka penderita, rendahnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang demam tipoid, rendahnya angka kesadaran akan kebersihan makanan. Tujuan, pertama, memberi edukasi terkait penanganan demam tipoid. Kedua, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan nasional. Ketiga, memberi gambaran umum terkait demam tipoid. Slide yang selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Desmi. Kepada Kak Desmi, dipersilahkan. Baik. Definisi demam tipoid. Demam tipoid merupakan penyakit infeksi atau bersifat sistematik yang disebabkan oleh bakteri Salmonella atau penyakit ini menyerang saluran pencernaan. Etiologi demam tipoid. Etiologi demam tipoid adalah Salmonella typhi 90% dan Salmonella paratyphi. Pada type A dan B serta C, bakteri ini berbentuk batang gram negatif, mempunyai flagela, dapat hidup dalam air, sampah, dan debu. Namun bakteri ini dapat mati dengan pemanasan suhu 600 selama 15-20 menit akibat infeksi oleh Salmonella typhi. Pasien membuat antibodi atau aglutinin, yaitu 1. Aglutinin O, antigen somatik yang dibuat karena rangsangan antigen O berasal dari tubuh kuman. 2. Aglutinin H, antigen flagela yang dibuat karena rangsangan antigen H berasal dari flagel kuman. 3. Aglutinin V, envelop terletak pada kapsul yang dibuat karena rangsangan antigen V berasal dari sampah kuman. Dari ketiga aglutinin tersebut, hanya aglutinin O dan juga H yang ditentukan oleh titernya untuk diagnosa. Makin tinggi titernya, makin besar pasien menderita tipoid. Baik, slide selanjutnya akan dibaca oleh saya. Manifestasi klinik demam tifoid. Yang pertama ada tanda dan gejala. 1. Demam, 2. lemas, 3. mudah lelah. Kemudian pada anak dapat terjadi diare, kehilangan nafsu makan, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Slide selanjutnya akan dibaca oleh Kak Ari. Kepada Kak Ari, dipersilahkan. 3 macam klasifikasi demam tipoid menurut WHO. Yang pertama, demam tipoid akut non-komplikasi, demam tipoid yang tidak dikarakterisasi adanya gejala lanjut. Kedua, demam tipoid dengan komplikasi, demam tipoid yang diikuti dengan gejala lanjut yang menyebabkan ketidaknyaman pada penderita. Ketiga, keadaan karir, penyebab dan media penyebaran demam tipoid. Penyebab bakteri Salmonella typhoid. Media penyebaran, makanan dan minuman yang terkontaminasi. Proses infeksi, bakteri masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi melalui lambung, lalu berkembang di saluran dan kelenjar getah bening. Kemudian bakteri masuk melalui pembuluh darah
dan pada saat itu penderita mengalami demam. Udah, Din? Baik, sebentar ya. Oke. Dilanjut dengan Desti, dibaca oleh Desti. Tahap klasifikasi penyakit. 1. Tahap prepatogenesis. Bakteri sudah ada di sekitar host atau di makanan dan minuman terkontaminasi, namun belum ada kontak dengan host. 2. Tahap patogenesis. A. Tahap inkubasi. Bakteri sudah mulai menginfeksi organ dan sistem yang ada di tubuh penderita, namun belum memunculkan gejala. B. Tahap penyakit dini. Pada tahap ini mulai muncul beberapa gejala seperti nyeri di bagian perut, pusing, demam, mual. C. Tahap penyakit lanjut. Tahap ini menunjukkan gejala lanjutan atau gejala yang menunjukkan adanya komplikasi seperti diare, muntah, berdarah. Baik, ini ada video yang menjelaskan tentang patofisiologi demam tifoid. Silahkan disimak. Kebetulan nggak ada penjelasan secara verbal dari yang punya video, jadi saya bantu jelasin. Demam tifoid disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi melalui makanan atau air yang terkontaminasi, menyebar karena sanitasi yang buruk, kotoran yang masuk ke mulut, dan menuju saluran pencernaan. Bakteri Salmonella typhi masuk ke dalam saluran cerna. Ini media penyebarannya melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Nah, bakteri Salmonella yang masuk ke saluran cerna ini sebagian dimusnahkan oleh asam lambung
Hal ini yang menyebabkan penderita demam tifoid merasa mual karena asam lambungnya naik. Respon tubuhnya mual, muntah. Kemudian terjadi defisit nutrisi. Karena sebagian nutrisi yang masuk ke dalam tubuh ada yang masuk ke usus halus dan sebagiannya lagi hidup dan menetap. Nah, makanan yang menetap tadi itu yang menyebabkan pendarahan dan perforasi usus. Kemudian karena perasaan sakit tadi muncul rasa tidak nyaman yang dikeluhkan oleh penderita. Baiklah, dilanjut ya ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Pemeriksaan demam tifoid itu ada yang pertama, pemeriksaan darah perifer lengkap. Pemeriksaan darah perifer itu bertujuan untuk ditemukan gambaran yang pertama, penemuan gambaran leukopenia ada sebesar 25% kasus, terus leukosit rendah, limfositosis rendah, monositosis, dan trombositopenia ringan. Kemudian ada pemeriksaan SGOT dan SGPT.
SGOT, SGPT ini biasanya ada di hati, namun ketika ada infeksi, SGOT dan SGPT ini masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian ada pemeriksaan uji widal. Pemeriksaan uji widal berupa pemeriksaan dengan meneteskan antigen. Antigennya itu ada dua. Antigen O itu merupakan permukaan dari bakteri Salmonella typhi tadi. Kemudian ada antigen H. Antigen H itu berupa bagian gerak dari bakteri Salmonella tadi. Terus diteteskan ke sampel darah yang sudah diambil dari pasien, di mana ketika terjadi penggumpalan, itu menandakan adanya antibodi yang sedang melawan bakteri, dilanjut dengan pengukuran titer. Titer itu jumlah antibodi yang ada di dalam darah, umumnya angka 1/320 itu sebagai penunjang yang kuat untuk mendiagnosa penderita demam tifoid. Dilanjut ada pemeriksaan kultur darah. Kultur darah ini bertujuan untuk mendeteksi adanya mikroorganisme dalam darah. Terus kultur urin. Kultur urin berfungsi untuk mendeteksi adanya bakteri di dalam urin sebagai pertanda infeksi kemih, bertujuan untuk kultur feses dilanjut dengan kultur feses. Kultur feses itu dilakukan bertujuan untuk membantu dokter dalam memahami dan mengobati masalah saluran cerna. Kemudian ada pemeriksaan anti salmonella. Slide selanjutnya akan dibaca oleh Kak Ari. Kepada Kak Ari dipersilahkan. Iya, ada. Penata laksanaan medis demam tifoid. Medis, antibiotik membunuh kuman. Karampenicol, amoxicillin, cotrimoxazole. Terus antiperitik menurut panas. 1 paracetamol. 2 keperawatan, observasi dan pengobatan. Pasien harus istirahat baring absolut sampai 7 hari, bebas demam atau kurang lebih dari selama 14 hari. Yang mobilisasi terhadap bila tidak panas sesuai dengan pulihnya kekuatan pasien. Pasien harus istirahat baring absolut sampai 7 hari, bebas demam atau kurang lebih dari selama 14 hari. Mobilisasi terhadap bila tidak panas sesuai dengan pulihnya kekuatan pasien. Din. Baik, dilanjut ya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Desti Fitriani. Kepada Desti dipersilahkan. Sepertinya lagi ada gangguan, jadi saya yang baca. Resume pasien yang kami dapatkan yang pertama dari pemeriksaan fisik, tekanan darah 109/56 mmHg, kemudian nadi 88 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, suhu 38,8 derajat Celcius. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Desmi. Kepada Kak Desmi dipersilahkan. Resume pasien, data subjektif, 1 pasien mengatakan demam 3 hari, 2 pasien mengatakan lemas, 3 lidah terasa pahit, nafsu makan berkurang, 4 pasien mengeluh pusing. Data objektif, 1 pasien tampak gelisah, 2 pasien tampak lemas pucat, 3 membran mukosa kering. Baik, dilanjut ya. Slide selanjutnya akan dibaca oleh Desti Fitriani. Kepada Desti dipersilahkan. Riwayat kesehatan dahulu. Pasien mengatakan dahulu belum pernah ada riwayat penyakit demam tifoid. Riwayat
Mungkin jaringannya Desti kurang ini ya, kurang stabil. Saya lanjut. Riwayat kesehatan sekarang. Saya lanjutkan lagi deh. Pasien mengatakan akhir-akhir ini Saya bantu. Riwayat kesehatan sekarang, pasien mengatakan akhir-akhir ini sering makan makanan sembarangan dan jarang menjaga kebersihan sebelum makan. Dilanjut slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan dibaca oleh Kak Ari. Intervensi keperawatan, permasalahan utama yang ditemukan pada pasien adalah hipertemia. Intervensi yang diberikan observasi identitas penyebab hipertemia, monitor suhu tubuh, terapeutik, longgarkan atau lepaskan pakaian, lakukan pendingin eksternal, kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit antipiretik. Baik, dilanjut slide selanjutnya dibaca oleh Kak Desmi. Implementasi, mengidentifikasi penyebab hipertermia dengan cara memberikan kompres hangat selama 3 kali 24 jam dengan durasi selama 20 menit 1 kali sehari. Evaluasi respon subjektif, pasien mengatakan demam suhu tubuh di atas normal. Pada hari berikutnya didapatkan hasil pasien mengatakan masih merasakan demam. Hari terakhir pasien mengatakan sudah tidak merasakan demam lagi. Respon objektif, pasien tampak lemas, pasien tampak pucat, pasien masih lemas. Tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 83 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Tujuan menormalkan kembali suhu tubuh pasien. Keterangan intervensi berhasil. Dilanjut, slide evaluasi akan dibacakan oleh Desti Fitriani. Kepada Desti dipersilahkan. Evaluasi diagnosa pertama setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 kali 24 jam masalah defisit nutrisi dengan faktor psikologis. Keengganan untuk makan masih tetap dengan hasil perubahan pasien sudah mulai menghabiskan porsi makanan yang diberikan dan snack yang disediakan oleh rumah sakit. Diagnosa kedua setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 kali 24 jam masalah termoregulasi tidak efektif. Proses penyakit masih tetap dengan hasil suhu tubuh pasien yang belum stabil di mana pagi hari masih 38,1 derajat Celcius dan pada malam hari 36,5 derajat Celcius. Diagnosa ketiga setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 kali 24 jam, masalah intoleransi aktivitas kelemahan teratasi dengan hasil perubahan pasien sudah bisa melakukan aktivitas lainnya seperti makan dan pakai baju. Pasien juga sudah bisa bangun dari tempat tidurnya dan pasien juga sudah mulai bermain bersama adiknya. Diagnosa keempat setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 kali 24 jam, masalah resiko ketidakseimbangan elektronik muntah masih tetap dengan hasil HGB 11,5, WBC 4,19, RBC 4,37, PLT 15, dan pasien juga membutuhkan cairan dari luar seperti RA 500 ml dan NaCl 500 ml, dan juga obat oral 500 mg. Dengan hasil yang didapatkan sekarang pasien tampak lemas dan kurang Baik, slide terakhir, kesimpulan saya akan baca. Demam tifoid adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi yang banyak mengontaminasi makanan dan minuman dengan masa inkubasi bakteri dalam tubuh selama 5-40 hari dengan rata-rata rentang waktu inkubasi 10-14 hari. Penyakit ini menyerang sistem pencernaan pada manusia dan dapat menyebabkan komplikasi dengan gejala seperti mual muntah, diare, dan feses berdarah. Penyakit ini dapat dihindari dengan cara menjaga kebersihan sebelum makan, kebersihan makanan, serta sanitasi air yang digunakan selama memasak. Mohon maaf tadi untuk yang evaluasi, jadi kemarin
kami salah jurnal, malah kasusnya pada anak, terus direvisi lagi. Jadi yang tadi dibaca itu evaluasi pasien anak, evaluasi yang seharusnya intervensi berhasil, hipertermi dapat diatasi, suhu tubuh pasien sudah menurun. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk kelompok 4, untuk memulai presentasinya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya Dwi Yunisi izin share screen dan mulai presentasi. Hani, share screen. Di stop share dulu. Mohon maaf kepada Nur Fitriana Dewi yang kelompok 4 yang jadi share screen-nya Hania. Ya, Hania, waktu dan tempat dipersilahkan. Belum pindah itu. Apa? Belum bisa share screen. Kenapa Hania belum bisa share screen? Iya, Bu, Hania belum dijadiin co-host, Bu. Hania. Oke, coba Hania udah bisa belum? Udah, Ibu, tunggu sebentar. Ya. Baik, di sini kita akan mempresentasikan tentang penyakit filariasis. Slide selanjutnya. Anggota kelompoknya ada 2 Yunisi, Hania Fitri Adisha, Natalia Indriani Sombing, dan Selvi Octavia. Slide pertama akan dibacakan oleh Hania. Baik, latar belakang dari penyakit filariasis yaitu yang pertama, kurangnya edukasi terkait masalah filariasis, kemudian yang kedua, penyebab penyakit filariasis, dan yang ketiga adalah tingginya angka penderita filariasis di Indonesia. Data yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan hasil survei kasus filariasis kaki gajah pada tahun 2014, Provinsi Nusa Tenggara Timur paling tinggi jumlah penderita sebanyak 3.175 penderita, kemudian Aceh sebanyak 2.375 penderita, Papua Barat dengan 1.765 penderita, Papua 1.184 penderita. Banyak kasus baru ditemukan seiring dengan adanya pendataan sasaran sebelum pemberian obat pencegah massal POPM filariasis. Sumber dari Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Natali. Adapun tujuan adalah 1. Mengetahui apa yang dimaksud dengan filariasis. Yang kedua, untuk mengetahui etiologi terjadinya penyakit filariasis. Yang ketiga, untuk mengetahui manifestasi penyakit filariasis. Keempat, untuk mengetahui patofisiologi penyakit filariasis.
Dan yang terakhir untuk mengetahui pemeriksaan diagnostik penyakit filariasis. Selanjutnya, filariasis adalah penyakit yang sering terdapat di daerah subtropik dan tropik, disebabkan oleh parasit nematoda pada pembuluh limfe. Filariasis atau penyakit kaki gajah adalah penyakit menular kronis yang disebabkan sumbatan cacing filaria di kelenjar atau saluran getah bening. Menimbulkan gejala klinis akut berupa demam berulang, radang kelenjar atau saluran getah bening, edema, dan gejala kronik berupa elefantiasis. Filariasis ialah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh infeksi cacing filaria yang ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk pada kelenjar getah bening. Penyakit ini bersifat menahun atau kronis, dan bila tidak dapat mendapatkan pengobatan dapat menimbulkan cacat menetap berupa pembesaran kaki, lengan, dan alat kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Selvi. Sepertinya tidak ada di Zoom. Boleh dibaca oleh Hania. Kemudian etiologi yang pertama yaitu zoopes. Manusia yang mengandung parasit selalu dapat menjadi sumber infeksi bagi orang lain yang rentan. Biasanya pendatang baru ke daerah endemik atau transmigran lebih rentan terhadap infeksi filariasis dan lebih menderita dari penduduk asli. Pada umumnya laki-laki lebih banyak yang terkena infeksi karena lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk mendapat infeksi. Juga gejala penyakit lebih nyata pada laki-laki karena pekerja fisik lebih berat. Yang kedua, hostpen reservoir. Tipe B, Malayi, yang dapat hidup pada hewan merupakan sumber infeksi untuk manusia. Hewan yang sering ditemukan mengandung infeksi adalah kucing dan kera, terutama jenis presbitis maupun hewan lain mungkin juga terkena infeksi. Yang ketiga, vektor. Banyak spesies nyamuk ditemukan sebagai vektor filariasis, tergantung pada cacing filarianya. Webacrovti yang terdapat di daerah perkotaan ditularkan oleh Caex queen fasciatus yang tempat perindukannya air kotor dan tercemar. Yang keempat, faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat menunjang kelangsungan hidup hospes reservoir dan vektor merupakan hal yang sangat penting untuk epidemiologi filariasis. Jenis filariasis yang ada di suatu daerah endemik dapat diperkirakan dengan melihat keadaan lingkungannya. Pencegahan filariasis hanya dilakukan dengan menghindari gigitan nyamuk. Untuk mendapatkan infeksi diperlukan gigitan nyamuk yang banyak sekali. Pengobatan massal dengan DEC dapat menurunkan angka filariasis dengan jelas. Pencegahan dengan obat masih dalam taraf penelitian. Slide selanjutnya akan dibaca oleh Kak Natali. Manifestasi gejala klinis filariasis disebabkan oleh cacing dewasa pada sistem limfatik dan konsekuensi limfatinitis dan limfadenitis. Selain itu juga oleh reaksi hipersensitivitas dengan gejala klinis yang disebut dengan akut filariasis. Dalam proses perjalanan penyakit, filariasis bermula dengan limfanitis dan limfadenitis akut dan berakhir dengan terjadinya obstruksi menahun dari sistem limfatik. Perjalanan penyakit berbatas kurang jelas dari satu stadium ke stadium berikutnya. Tetapi bila diurutkan dari masa inkubasi dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, 1, masa prepaten merupakan masa antara masuknya larva infektif sampai terjadinya mikrofilaremia yang memerlukan waktu kira-kira 3-7 bulan. Hanya sebagian dari penduduk di daerah endemik yang menjadi mikrofilaremik. Dan dari kelompok mikrofilaremik ini pun tidak semua kemudian menunjukkan gejala klinis.
terlihat bahwa kelompok termasuk kelompok yang asimptomatik, baik mikrofilaremik maupun amikrofilaremik. Yang kedua, masa inkubasi. Merupakan masa antara masuknya larva infektif hingga munculnya gejala klinis yang biasanya berkisar 8-16 bulan. Yang ketiga, gejala klinis akut. Gejala klinik akut menunjukkan limfadenitis dan limfanitis yang disertai dengan panas dan malaise. Kelenjar yang terkena biasanya unilateral. Penderita dengan gejala klinis akut dapat mikrofilaremik ataupun amikrofilaremik. Yang keempat, gejala menahun. Gejala menahun terjadi 10-15 tahun setelah serangan akut pertama. Mikrofilaria jarang ditemukan pada stadium ini, sedangkan limfadenitis masih dapat terjadi. Gejala kronis ini menyebabkan terjadinya cacat atau gangguan aktivitas pada penderita serta membebani keluarga. Menurut Witagama Dedi 2009, filariasis Banchorti, pada filariasis yang disebabkan oleh Wucheria banchors, pembuluh limfe alat kelamin sering terkena dan disusul funikulitis, epididimitis, dan orchitis. Limfadenitis inguinal atau aksila sering bersama dengan limfanitis retrograd yang umumnya sembuh sendiri dalam 3-15 hari. Serangan biasanya terjadi beberapa kali dalam setahun. Baik, di sini ada video patofisiologi filariasis. Jadi karena di videonya tidak ada penjelasan, akan saya bantu untuk menjelaskan. Jadi di sini filariasis limfatik adalah penyakit melumpuhkan yang ditemukan di daerah berpenghasilan rendah di banyak negara tropis dan subtropis. Hal ini disebabkan oleh cacing parasit kecil yang paling sering yaitu cacing Wuchereria bancrofti yang berkembang biak dalam sistem limfatik manusia dan melepaskan sejumlah besar larva cacing yang belum matang di dalam darah. Nyamuk mengambil bentuk larva ketika mereka memakan darah manusia yang terinfeksi dan menyebarkan penyakit ke orang lain melalui gigitan mereka. Nah, ini adalah larva cacing parasit yang ditularkan ke manusia ketika nyamuk betina yang terinfeksi menghisap darah manusia. Selama makan, larva muncul dari mulut nyamuk ke kulit orang tersebut. Nah, itu larvanya masuk lewat dari luka gigitan itu. Larva menembus kulit melalui luka gigitan. Nah, dari sini larva bermigrasi ke sistem limfatik jaringan tabung yang bercabang ke seluruh tubuh yang membawa ke getah bening. Nah, dalam 9-14 hari infeksi, larva berubah menjadi bentuk memanjang. Kemudian dalam waktu 6-12 bulan, larva tumbuh menjadi cacing dewasa, jantan dan betina dewasa. Nah, cacing dewasa itu membentuk sarang dan kawin di pembuluh limfatik. Itulah produksi seksualnya dari cacing-cacing itu. Kemudian mikrofilaria bermigrasi dari sistem limfatik dan memasuki aliran darah. Nah, dari sini mereka dapat berpindah ke nyamuk saat menghisap darah manusia. Jadi cacingnya masuk ke tubuhnya si nyamuk itu.
Nah, kemudian mikrofilaria yang tertelan masuk ke dalam tubuh nyamuk itu. Mereka bermigrasi melalui dinding perut dan masuk ke otot-otot terbang. Masuk. Tuh, cacinya masuk ke otot-ototnya si nyamuk. Nah, kemudian dalam waktu 6-10 hari setelah infeksi nyamuk, mereka berkembang biak menjadi tahap larva. Kemudian antara hari 11-13, larva berkembang biak menjadi bentuk infeksius. Nah, bentuk infeksius bermigrasi ke mulut nyamuk. Nah, dari sini mereka dipindahkan ke manusia lain ketika menggigit nyamuk. Masuk lagi cacinya ke manusia lain yang digigit oleh nyamuk tersebut. Oke, sekian. Slide selanjutnya. Pemeriksaan diagnostik. Yang pertama ada diagnosis klinik. Diagnosis klinik ditegakkan melalui anamnesis dan pemeriksaan klinik. Diagnosis klinik penting dalam menentukan angka kesakitan akut dan menahun. Kedua ada diagnosis parasitologi, yaitu ditegakkan dengan ditemukannya mikrofilaria pada pemeriksaan daerah kapiler jari pada malam hari. Pemeriksaan dapat dilakukan siang hari 30 menit setelah diberi DEC 100 mg. Dari mikrofilaria secara morfologis dapat ditentukan spesies cacing filaria. Yang ketiga ada radiodiagnosis, pemeriksaan dengan ultrasonografi atau USG pada skrotum dan kelenjar limfe inguinal. Penderita akan memberikan gambaran cacing yang bergerak-gerak. Pemeriksaan limfosintigrafi dengan menggunakan dextran atau albumin yang dilabel dengan radioaktif akan menunjukkan adanya abnormalitas sistem limfatik, sekalipun pada penderita yang mikrofilaremia asimptomatik. Yang keempat ada diagnosis imunologi. Pada keadaan amikrofilaremia seperti pada keadaan prepaten, inkubasi amikrofilaremia dengan gejala menahun, okult filariasis, maka deteksi antibodi dan antigen dengan cara imodiagnosis diharapkan dapat menunjang diagnosis. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kanatali. Resum kasus. Pasien dengan keluhan utama, Tuan U, mengatakan demam berulang-ulang selama 4 hari. Demam hilang bila istirahat, dan demam akan muncul lagi ketika Tuan U bekerja berat. Demam dapat sembuh sendiri tanpa diobati. Kaki terasa sakit dan membengkak bila sering digerakkan. Analisa data. Pengamatan yang dilakukan pada Tuan U, klien mengatakan merasakan nyeri, panas, dan sakit yang menjalar dari pangkal kaki ke arah ujung kaki. Nyeri terasa berulang-ulang dengan skala nyeri 7 dengan durasi kurang lebih 5 menit. Demam berulang-ulang selama 4 hari, demam hilang bila istirahat, dan demam yang akan muncul ketika bekerja berat. Akral teraba dingin, badan terasa hangat, mukosa bibir klien tampak kering. Pada pengkajian, Tuan U ditemukan data yang paling menonjol dari item pengkajian antara lain nyeri, peningkatan suhu tubuh, gangguan mobilisasi berhubungan dengan pembengkakan pada tungkai kaki, resti penularan penyakit. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Hania. Kemudian diagnosa keperawatan yang pertama nyeri berhubungan dengan adanya peradangan pada kelenjar limfa.
Kedua, peningkatan suhu tubuh berhubungan dengan adanya inflamasi pada kelenjar getah bening. Yang ketiga, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan adanya pembekakan pada kelenjar limfa di daerah tungkai atau imunol. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Intervensi. 1. Nyeri berhubungan dengan adanya peradangan pada kelenjar limfe. Kaji keluhan nyeri, perhatikan lokasi, intensitas dan frekuensi. 2. Lakukan teknik relaksasi, misalnya perubahan posisi, masase, rentang gerak pada sendi yang sakit. 2. Peningkatan suhu tubuh berhubungan dengan adanya inflamasi pada kelenjar getah bening. Yang pertama, pantau suhu tubuh pasien, perhatikan adanya menggigil atau diap force. Yang kedua, pantau suhu lingkungan, batasi atau tambahkan linen tempat tidur sesuai indikasi. 3. Kompres mandi hangat, hindari penggunaan alkohol pada daerah frontalis dan aksila. Yang keempat, berikan selimut pendingin. Anjurkan klien memakai pakaian yang tipis dan mudah menyerap keringat. Yang ketiga, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan adanya pembengkakan pada kelenjar limfe di daerah tungkai inguinal. 1. Periksa kembali kemampuan keadaan secara kondisional pada kerusakan yang terjadi. 2. Atur posisi tertentu untuk menghindari kerusakan karena tekanan. Ubah posisi secara teratur dan buat sedikit perubahan antara waktu perubahan tersebut. Yang ketiga, berikan bantuan klien untuk melakukan latihan rentang gerak. Yang terakhir, tingkatkan aktivitas dan partisipasi dalam merawat diri sendiri sesuai kemampuan klien. Slide selanjutnya yaitu implementasi. Dari hasil implementasi yang dilakukan pada klien adalah pertama, adanya keinginan pasien untuk sembuh sehingga pasien menerima saran dan anjuran keperawatan. Kedua, adanya keinginan pasien dan untuk mengetahui penanganan penyakitnya. Selanjutnya, evaluasi. Dari hasil evaluasi dilakukan dan didapatkan masalah teratasi. Semua sesuai dengan masalah yang dialami pasien Tuan U pada saat pengkajian kepada Tuan U, semua intervensi sudah mencapai kriteria hasil. Pasien mampu melakukan hidup sehat dan melakukan pencegahan filariasis. Pasien mampu berperilaku yang baik dalam penanganan yang baik terhadap penyakit yang dideritanya dan tidak ada tanda infeksi serta kebutuhan tidur pasien terpenuhi. Slide selanjutnya. Itu kesimpulan. Filariasis merupakan penyakit menular atau penyakit kaki gajah yang disebabkan oleh cacing filaria yang ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Penyakit ini bersifat menakut dan bila tidak dapat pengobatan dapat menimbulkan cacat menetap berupa pembesaran kaki, lengan, dan alat kelamin, baik perempuan maupun laki-laki. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan penyakit filariasis adalah penyakit endemis yang apa tidak ditangani secara cepat akan memperluas penyebaran dan penularannya kepada manusia. Dari hasil implementasi dilakukan sesuai dengan rencana keperawatan yang disusun, disertai respon hasil dari pasien. Tahap evaluasi dari diagnosa keperawatan yang penulis implementasikan selama 3 hari berhasil dilakukan. Selanjutnya, ini ada daftar pustakanya dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sesi tanya Saya jawab. izin bertanya. 2 pertanyaan untuk satu kelompok. Dipersilakan kepada semua jika ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok tipoid dan filariasis. Saya izin bertanya. Kak, saya izin bertanya. Iya, silakan untuk kelompok. Siapa ya? Saya mau bertanya ke kelompok tifoid. Ini boleh langsung
kasih tahu pertanyaannya. Kelompok tipoid apakah sudah siap? Siap, Nur. Oke, jadi kan tadi di macam-macam klasifikasi demam tifoid yang menurut WHO, yang pertama itu kan ada demam tifoid akut non komplikasi sama yang komplikasi. Terus kalau yang non komplikasi itu kan nggak ada gejala lanjutan, tapi yang kedua ada. Nah, bedanya itu gejalanya kayak gimana? Terus kalau yang demam tifoid yang non komplikasi itu cuma gejala-gejala awal aja atau bagaimana? Terima kasih. Boleh dilanjut lagi, takutnya ada pertanyaan. Saya izin bertanya. Iya, silahkan. Saya Siti Nurhasana dari kelompok hemoroid, izin bertanya. Untuk pertanyaan pertama, yang kelompok 3, bagaimana hubungan kadar SGOT dan SGPT pada pasien tipoid? Apakah tipoid dapat menaikkan atau menurunkan kadar SGOT dan SGPT? Dan berapakah nilai normal SGOT dan SGPT? Selanjutnya untuk pertanyaan untuk kelompok keempat, bagaimana penegakan diagnosis filariasis dan apa bahan pemeriksaan untuk diagnosis filariasis? Terima kasih. Kak, saya izin bertanya untuk kelompok 4 yang filariasis. Saya Salsa Nelsa Putri dari kelompok hemoroid izin bertanya, kenapa penyakit filariasis tidak bisa disembuhkan dan cara mencegahnya itu sih? Mbak Salsa, bisa diulang pertanyaannya? Untuk Salsa, bisa minta tolong diulang pertanyaannya. Sebelumnya maaf, mohon izin pada moderator. Saya dari perwakilan dari kelompok tipoid izin menjawab untuk pertanyaan dari Siti Nurhasana. Apa bisa? Iya, silakan. Sebentar ya. Jadi pertanyaannya tadi, apa SGOT dan SGPT itu bisa disebabkan, naik turunnya SGOT dan SGPT itu apa disebabkan karena penyakit demam tifoid atau tifus tadi, pertanyaan gitu ya. Jadi nilai SGOT normal
itu 5-40 mikro per liter. Kemudian SGPT itu 7 sampai dengan 56 mikro per liter. Kemudian tifus itu tidak menaik atau menurunkan nilai SGOT dan SGPT dalam tubuh. Namun, karena bakteri Salmonella typhi tadi yang telah menginfeksi tubuh, dia menyerang saluran cerna, di mana salah satu organ saluran cerna itu ada liver. Nah, hal ini yang menyebabkan peningkatan SGOT dan SGPT, karena tadi telah terjadi infeksi bakteri Salmonella typhi tadi, jadi angka SGOT dan SGPT ini meningkat. Peningkatan SGOT dan SGPT itu menunjukkan telah terjadi infeksi oleh bakteri atau virus. Dalam hal ini pada demam tifoid telah terjadi infeksi oleh bakteri Salmonella typhi. Begitu. Ada gimana, cukup jelas penjelasannya? Terima kasih, Kak. Untuk yang pertanyaan dari perwakilan kelompok BHF dari Nanda akan dibaca oleh Desti ya. Baik, tadi pertanyaannya yang non-komplit tidak ada gejala lanjutan, yang kedua ada, nah bedanya itu gejalanya kayak apa? Apakah kalau demam tifoid non-komplikasi cuma gejala awal atau gimana? Jawabannya, iya, jadi pada demam tifoid non-komplikasi dia tidak ada gejala lanjutan, di mana hanya ada gejala umum yang tidak khas, seperti demam, pusing, gangguan rasa nyaman, pegal, dan lemas. Nah, sedangkan pada demam tifoid komplikasi, biasanya pada anak itu terjadi diare. Pada pasien dewasa terjadi konstipasi, mual, muntah, atau feses berdarah. Apakah jelas? Iya, jelas. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Nur Hasanah. Dengan pertanyaan bagaimana penegakan diagnosis filariasis dan apa bahan pemeriksaan untuk diagnosis filariasis. Jawabannya, penegakan diagnosis itu caranya antara lain dengan bahan pemeriksaan dan diagnosis parasitologi. Dari mikrofilia secara mikrofologis dapat ditemukan spesies cacing filaria dan bahannya salah satunya dengan cara tes darah ataupun tes urin. Apakah dapat dipahami, Siti Nurhasana? Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa Ernia. Tadi pertanyaannya, apakah penyakit filariasis tidak bisa disembuhkan dan cara pencegahannya seperti apa ya? Jadi, penyakit filariasis itu memang tidak bisa disembuhkan, hanya dikendalikan. Karena tujuan dari pengobatannya itu untuk menghilangkan bentuk mikroskopis parasit dari aliran darah, sehingga tidak dapat ditumbuhkan menjadi cacing dan tidak dapat diturunkan lebih lanjut oleh si nyamuk. Jadi cuma memberhentikan tapi tidak bisa sembuh total gitu. Dan biasanya itu walaupun sembuh kakinya masih membengkak. Dan cara pencegahan dari penyakit filariasis itu bisa dengan pemberian obat massal yang tadi PM, yang tujuannya untuk yang mencegah terjadinya penyakit filariasis tersebut. Salsa, apakah bisa dipahami? Ya, bisa, Nia. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, sesi tanya jawab sudah selesai. Presentasi pada hari ini telah selesai. Kemudian saya akan sedikit menyimpulkan dari materi tifoid dan filariasis, yaitu bahwa demam tifoid
disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi yang penularannya dengan terkontaminasinya makanan dan minuman pada penderita penyakit ini. Gejalanya mual, muntah, diare, dan feses berdarah. Sedangkan filariasis disebabkan oleh 3 spesies, yaitu cacing filaria yang ditularkan oleh perantara nyamuk sebagai vektornya. Biasanya penderita mengalami demam, sakit kepala, pembengkakan kelenjar getah bening. Terima kasih kepada kelompok 3 dan 4 yang sudah mempresentasikan materi pada hari ini. Selanjutnya, waktu dan tempat dipersilakan kepada Ibu Devi untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Fitria. Kita berikan emoticon applause untuk teman-teman, moderator, dan juga yang presentan hari ini. Luar biasa semangatnya ya dan menjelaskan dengan baik ya pada kesempatan hari ini. Baik, saya akan mencoba meluruskan tadi sedikit mungkin karena faktor udah siang ya, udah pada ngantuk atau gimana bacanya masih ada yang salah-salah ya. Jadi saya harapkan nanti ketika presentasi mohon ini tadi penyampaiannya pun tinggal membaca saja. Ya, membaca jangan sampai salah ya. Nah, seharusnya ketika teman-teman mempresentasikan itu baiknya adalah penjelasan ya. Jadi bukan hanya sekedar membaca apa yang ada di tulisan, tapi lebih banyaknya adalah penjelasannya terkait dengan apa yang sudah ada di tulisan di PPT. Ya, kemudian tadi di kelompok pertama tipoid itu ada kesalahan juga sama seperti kelompok yang lalu, mengambil kasusnya adalah pasien anak. Ya, yang seharusnya adalah pasien dewasa pada skop KMB. Jadi saya harapkan mohon nanti diperbaiki karena skop kita adalah usianya dewasa ya, boleh dewasa muda ataupun dewasa tua. Ya, kemudian terkait dengan askepnya ya, tadi sebenarnya dalam PPT itu pemaparannya itu kan sama kayak yang kemarin ya, lebih secara global. Harapan saya sih sebenarnya tampilannya itu seperti tampilan yang ada di form supaya menjadi gambaran ya kepada teman-teman bagaimana sih cara pengisian dari form KMB mulai dari pengkajian sampai dengan tabel evaluasinya. Ya, saya harapkan nanti untuk kelompok berikutnya mohon nanti bisa mungkin di print screen kemudian dimasukkan tabelnya saja ya ke dalam PPT-nya ya supaya menjadi gambaran benar nggak ya dalam pendokumentasiannya itu sehingga saya bisa soroti dan kita bisa diskusikan. Nah, bayangannya adalah ketika teman-teman nanti praktek klinik keperawatan medikal bedah 1 ya itu sudah terbiasa menggunakan form tersebut dan tidak bingung lagi dan tidak salah pastinya ya dan tidak salah lagi dalam penulisan pendokumentasiannya itu yang saya harapkan. Oke, kalau kita menyinggung 2 permasalahan ini ya berbeda dengan kasus yang kemarin ya. Kalau kemarin disampaikan vektornya itu adalah nyamuk atau yang membawa ya cara penyebarannya dari mikroorganisme itu adalah melalui gigitan nyamuk ya. Kalau kita ingat kemarin DHF dan kasus satu lagi adalah malaria gitu ya, di mana mikroorganisme yang dibawa oleh vektor nyamuk ini itu berbeda. Yang satu adalah parasit si malaria, yang satu adalah virus. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk hari ini ya, cara penyebarannya itu vektornya ada yang melalui nyamuk, yaitu siapa tadi? Filariasis atau tipoid? Ya, boleh speak up ya. Iya, filariasis. Kalau si tipoid itu vektornya bisa salah satunya adalah lalat. Ya, jadi dia bukan nyamuk, tapi penyebarannya bisa melalui lalat. Ya, kita tahu lalat ini biasanya hinggap di tempat yang bersih atau yang kotor? Kotor. Yang kotor ya, yang terkontaminasi dari mikroorganisme dari tipoid. Tadi kalau disampaikan oleh kelompok, ya tipoid itu disebabkan oleh mikroorganisme siapa? Parasit, virus, bakteri, amuba? Bakteri, Ibu, Salmonella typhi. Bakteri. Dia adalah disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi, ya, Salmonella typhosa. Ya, makanya diagnosa medisnya adalah tipoid abdominalis biasanya kalau dokter itu memberikan diagnosis.
ya, tipoid abdominalis ya. Kenapa dikatakan tipoid abdominalis? Abdominalis itu kita tahu kan abdomen ya. Dia menyerangnya adalah di bagian sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Tadi dikatakan penyebarannya itu melalui makanan ataupun minuman yang terkontaminasi dari Salmonella typhi ini. Ya, makanan dan minuman yang terkontaminasi ini dimakan atau diminum masuk ke saluran pencernaan kita. Betul ya? Dan tadi endingnya adalah nanti diolah, dicerna itu di gaster, di lambung kita. Tadi dikatakan di dalam patofisiologinya, di dalam lambung atau di dalam gaster itu ada yang namanya asam lambung ya atau HCl. HCl ini berfungsi untuk apa? Secara normal dia ini menghancurkan makanan. Ya, dia melumatkan makanan itu sampai dengan berbentuk partikel yang lebih kecil. Ya, dia menghancurkan dan sifatnya asam. Asam itu berarti apa? Bisa mengiritasi. Nah, ketika ada makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri Salmonella typhi, maka tubuh ini berespon ingin menghancurkan ya lebih banyak sehingga asam lambung yang diproduksi pun akan menjadi lebih banyak. Ya, akan diproduksi lebih banyak. Nah, bahayanya apa? Bahayanya mukosa dari lambung itu kan sangat tipis. Ya. Kalau seandainya terlalu berlebih asam lambung ini di dalam lambung kita, maka sifatnya bisa mengiritasi. Kalau dia teriritasi, tergores, seperti yang kita ketahui, mukosa, selaput mukosa yang melapisi saluran pernapasan, pencernaan, reproduksi, itu sangatlah tipis. Ya, jadi kalau seandainya teriritasi sedikit, ya maka akan terjadi perdarahan. Ya, akan terjadi perdarahan. Makanya salah satu komplikasi dari tipoid ini itu adalah terjadinya ulkus. Apa itu ulkus? Terjadi robekan, lubang. Ya. Nah, lubang ini ya bahayanya kalau sampai dengan semakin dalam ya akibat dari asam lambung tadi yang meningkat ditambah lagi bakteri Salmonella typhi-nya itu masih invasif banyak, menggerogoti ya si saluran di lambung itu, dia bisa tembus, pecah, ya bisa bolong, istilahnya begitu, istilah kasarnya. Kalau dia bolong, berarti kan dia bisa keluar. Nah, keluarnya kemana? Ingat, gaster kita itu dilindungi oleh yang namanya rongga peritoneum. Ya, rongga peritoneum. Rongga abdomen itu namanya peritoneum. Kalau dia menembus sampai dengan peritoneum, ya, maka bisa terjadi yang namanya infeksi peritoneum atau istilahnya adalah peritonitis. Ya, peritonitis. Nah, kalau sudah sampai terjadi peritonitis, ya, pasiennya itu biasanya demamnya ya bisa naik terus sampai dengan lebih dari 40 derajat. Abdomennya atau perutnya itu kalau kita palpasi keras. Kan harusnya lembek ya, lunak gitu kan, palpasi abdomen. Nah, ini terabanya itu tegang keras. Ya, kalau dipegang sedikit saja sudah sakit pasiennya. Ya, kemudian demam, ya, nyeri, ya, itu udah pasti pada pasien dengan peritonitis ini. Nah, kemudian tadi selain dia infeksi terjadi, cairan juga otomatis akan juga bermasalah, ya. Karena apa? Terjadi gangguan toh, karena ada kebocoran, ya cairan juga akan nanti terganggu ya pada pasien sehingga nanti tata laksananya kalian sebagai perawat harus mengatasi nanti permasalahan infeksi pada pasien, boleh mengangkat masalah resiko infeksi, boleh mengangkat hiperterminya, gitu ya. Nah, itu yang harus dan juga permasalahan cairan, apakah permasalahan hipovolemiknya, ya, kekurangan volume cairan di dalam tubuh pasien, ya, dan apa yang harus
apa yang bisa kita lakukan observasinya? Berarti kan observasi Ibu izin suaranya putus-putus. Oke, sorry. Ya, halo, suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Baik, baik. Tadi sampai mana itu saya ngomongnya? Masalah resiko infeksi dan juga masalah hipertermi, observasi apa yang harus kita lakukan sebagai perawat dari tanda-tanda vital? Tadi saya minta Atria. Mana Atria? Halo Atria. Atria, mana Atria? Halo. Kalau kita bicara resiko infeksi ataupun hipertermi, observasi apa yang harus kita lakukan dari tanda-tanda vital? Apakah semuanya? Atria? Mana si Atria? Halo Atria Rahma, apakah hadir di tempat ini? Karena yang ditampilkan bagian atas aja nih. Halo Atria Rahma. Atria Rahma, kemana gerangan? Dinda Iswara, boleh dibuka mute-nya Dinda Iswara? Iya, Ibu. Ya, apa yang kamu observasi dari tanda-tanda vital terkait dengan masalah infeksi ataupun hipertermi yang diangkat? Semuanya. Semuanya, tanda-tanda vitalnya, tensi, nadi, suhu, napas? Iya, Ibu. Ya, saya koreksi ya. Mohon nanti teman-teman ketika melakukan observasi untuk mengatasi satu masalah keperawatan, mohon dispesifikan, mohon difokuskan. Jangan semuanya kau masukkan. Ya, carilah tanda-tanda vital yang berkaitan. Kalau tidak berkaitan, jangan dimasukkan. Saya ingatkan lagi, kalau kita bicara resiko infeksi hipertermi, maka yang kau masukkan hanya suhu saja. Ya, karena bicara tentang hipertermi, bicara tentang infeksi, terjadi proses kenaikan dari suhu tubuh. Maka yang harus diobservasi apa? Ya suhu saja. Paham ya? Jadi, kamu harus mendokumentasikan hanya observasi suhu. Nah, sekarang saya tanya, kalau tadi ada permasalahan cairan, ya cairan, kita angkat hipovolemia atau kekurangan volume cairan di dalam tubuh. Menurut Edelweiss Intan, boleh dibuka suaranya? Nah, kalau tadi saya sudah kasih contoh, sekarang kau sebut, kalau bicara tentang cairan, mana tanda-tanda vital yang berpengaruh? Yo, Edelweiss, Intan. Panggilanmu sopo? Edelweiss atau Intan? Apa aja, Bu? Apa Edelweiss aja? bisa, Bu. Lah, kamu biasa dipanggil siapa, Neng?
Edel bisa, Intan bisa, Bu. Oh, bisa dua-duanya ya. Ya udah, Edel, gimana, Del? Mana tanda-tanda vital yang kamu masukkan di dalam dokumentasimu yang akan kamu observasi? Yo, Del. Suhu mungkin ya, Bu. Suhu, apalagi? Tekanan darah, Bu. Tekanan darah, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Segitu aja mungkin, Bu. Segitu Suhu aja sama mungkin. tekanan darah. Oke, ya saya luruskan lagi ya. Jadi kalau kita bicara tentang cairan, ingat di dalam darah, komposisinya itu kan terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah itu komponennya adalah cairan. Ya kan? Ada air di dalam sana. Sehingga kalau apa yang ditanya observasinya, bicara tentang cairan, itu berarti kita bicara tentang volume yang ada di dalam darah. Dan volume darah itu akan mempengaruhi tekanan darah dan juga nadi sebenarnya. Ya, tekanan darah dan nadi. Yang harus Anda fokuskan kedua hal tersebut. Kalau kita bicara suhu, itu kalau seandainya bisa terjadi sih kalau terjadi kekurangan volume cairan misalnya pada luka bakar, ya luka bakar itu kan terjadi evaporasi dari cairan, ya kan karena dia kena luka bakar, terbakar gitu ya. Prosesnya adalah kalau bicara tentang pengeluaran panas, ya ada tahapan yang namanya evaporasi melalui penguapan, ya kan? Penguapan dari kulit yang terbuka akibat dia terjadi luka bakar, maka suhu itu akan turun secara drastis pada orang dengan luka bakar. Nah, itu harus diobservasi apanya? Sebenarnya lebih ke arah suhu. Tapi kalau kita bicara konten cairan, yang harus teman-teman perhatikan adalah tensi dan nadinya. Nah, sekarang saya kasih contoh lagi. Misalkan terjadi permasalahan bersihan jalan napas tidak efektif. Pasiennya batuk-batuk, slemnya banyak, ada ronki positif di kedua lapang paru. Berarti apa data observasi, tanda-tanda vital yang harus kamu observasi? Coba saya tanya ke Syifa Anjani. Boleh dibuka mute-nya? Syifa Anjani? Iya, Bu, Ya. hadir. Ya, jadi apa jawabannya? Yang pernafasan, Bu. Ya, kita bicara tentang bersihan jalan napas tidak efektif, maka yang kita fokuskan hanya pada RR-nya saja. Ya, frekuensi napasnya, bagaimana polanya, apakah dalam, apakah dangkal, itu yang teman-teman harus observasi. Kira-kira demikian, bicara tentang tindakan mandiri ataupun observasinya. Nah, kalau bicara tentang kolaborasinya, berarti kalau permasalahannya resiko infeksi ataupun hipertermi, karena kedua penyakit ini kan sama-sama menimbulkan demam tadi ya. Di filariasis ada demam, kemudian di tipoid ada demam, berarti kita bisa angkat kedua masalah ini. Nah, kalau dia penyebabnya adalah bakteri, maka tindakan kolaboratif apa yang kita berikan? Sekarang saya tanya ke siapa ya? Saya mau tanya ke Sultan. Mana sih Sultan? Sultan? Sultan Ali. Tadi saya lihat ada sih di tempat. Halo Sultan Ali. Kemanakah gerangan dirinya? Kok hilang sepertinya di sini? Halo Sultan Ali di mana nih? Tadi sempat join, kenapa sekarang nggak ada? Coba saya search. Sultan Ali, ini ada anaknya. Halo Sultan Ali. Mana nih? Halo, halo. Sultan Ali. Soalnya yang dilihatin tembok doang nih. Halo Sultan. Mama kau lah ini yang angkat nanti. Mama Sultannya kemana, Mak? Hilang dia, Mak. Halo Sultan Ali, kemana dirimu?
Jangan sampai nanti mamamu yang jawab ini, Sultan. Hai, Mak. Kemana juga nih anak satu ini? Aduh, Mak. Bilang, Mak, sama si Sultan, Mak. Suruh belajar baik-baik dia, Mak. Jangan kabur-kaburan itu dari HP-nya, Mak. Aigo. Dwi Utomo lah. Dwi Utomo, kalau kita bicara tentang tadi apa saya sampaikan, apa tadi saya bilang Dwi Utomo sih jadi distraksi dia tuh. Gara-gara maknya si Sultan. Yuk dibuka mute-nya. Dwi Utomo. Ya, Ibu. Nah, jawablah itu pertanyaan saya apa tadi. Pertanyaannya lupa Dwi, Bu. Kamu juga lupa. Tolonglah ingatkan saya ini tadi pertanyaan apa saya tadi. Apa tadi Dina saya tanya Dina? Gara-gara si Sultannya ini ya. Ngabarin dulu, Bu, ngabarin Sultan. Ya, apa tadi saya tanya ya? Oh, obat apa yang diberikan? Kolaborasi yang kau lakukan ke dokter. Kau minta obat apa ini buat pasien ini? Dengan tipoid, kan tadi penyebabnya siapa, Dwi? Mikroorganismenya, Dwi? Kau dipanggil siapa lah? Dwi apa Utomo? Dwi, Ibu. Oh, Dwi. Anak kedua lah kau ya? Iya lah, Bu. Jawablah itu. Tadi mikroorganismenya apa kalau tipoid? Sejenis apanya mikroorganismenya itu? Virus, bakteri, parasit, jamur, amuba, apa Dwi? Bakteri, Bu. Bakteri siapa tadi? Bakteri siapa namanya tadi? Ayo. Bakteri siapa? Itu bakteri, Bu. Iya, namanya siapa lah nama bakterinya? Lupa namanya, Bu. Mango ya, Mang. Lupa enggak gitu. Makanya catat, Dwi. Jadi lihat-liatin doang lah ini. Aduh, nggak ada pulpen sama kertasmu. Salmonella typhi tadi, Dwi. Catat lah ya. Nah, kalau itu karena bakteri, Ya, Dwi, berarti kau harus kasih apa? Minta apa sama dokter? Minta doa? Minta restu? Atau minta apa? Minta obat, Bu. Kan kolaborasi dengan dokter. Obatnya yang Dwi belum tahu, Ibu. Iya, obat apa? Golongan apa yang Dwi mintakan? Kalau dia karena bakteri, Dwi. Alah, gak usah lah kau pura-pura mikir. Ya, golongan obatnya nggak tahu, Bu, jenis obatnya. Mangoy Dwi ini. Dikasih antibiotik kalau dia bakteri. Oh iya, Bu, ya. Ya, kalau bakteri dikasih antibiotik. Makanya dicatat. Mana pulpen sama kertasmu? Ya, Keluarkan itu pulpen sama kertas. Ada, Bu, di HP, Bu. Masya Allah di HP. Ntar yang dilihat malah WA kalau di HP mah. Ya, ayo fokus kalau sekolah tuh. Ya, Ibu. Ya, jangan sampai nanti ini nggak fokus jadinya kemana-mana ya. Jadi kalau antibiotik itu untuk mengatasi permasalahan bakteri gitu ya. Nah, kalau parasit dia bentuknya cacing, biasanya ada obat jenis yang memang mengatasi parasit. Ya, golongannya itu saya lupa namanya apa itu ya. Nah, itu khusus dia ya. Jadi tidak semua antibiotik itu ditujukan untuk semua penyakit. Paham ya, teman-teman ya? Jadi ada indikasinya ya. Kemudian kita bicara tadi bakteri Salmonella, tadi kan ada yang dibilang yang bergejala dengan yang tanpa gejala. Biasanya yang dikatakan gejala tanpa gejala lebih lanjut itu tergantung dari bakterinya ini yang masuk yang mana, apakah badannya, apakah ekornya. Tadi kan ada tuh penjelasan di kelompok. Ya, masih ingat gak tadi yang O atau yang H? Ayo, yang dari badannya itu yang O apa yang H? Nurul Halimah. Nurul teh gelap banget, itu nggak ada ruangan yang lebih terang lagi. Nurul penampakan mukanya doang menghijab itu mah. Gelap meren. Mana teh Nurul? Si Sultan Ali. Ya. Apa tadi? Nurul. Gelap banget sih, nggak ada tempat yang lebih terang apa? Penampakanmu teh serem banget.
Cuman kelihatan itunya doang, jilbabnya doang. Ya, Nurul. Nurul, tadi kalau misalkan yang dari badannya si salmonella itu yang O atau yang H? Putus-putus, Bu. Ya, elah. Yang O apa yang H? Kalau yang dari salmonella badannya? Dari yang O mungkin ya, Bu ya? Nah, iya, jangan pakai mungkin lah. Kok dari tadi dengar apa enggak penjelasan temanmu ini? Cemananya ini teman-teman ini Iya, kalau dia dari O, itu berarti dari badan bakterinya. Kalau yang H, itu dari ekornya. Mana yang lebih bahaya? Ya dari badannya. Kenapa dari badannya? Karena badan itu membawa DNA virus, DNA bakteri, ya, yang akan masuk ke DNA kita, ya, manusia, ya. Nah, itu yang berbahaya dan menimbulkan gejala lebih lanjut, ya. Biasanya gejala lebih lanjutnya apa? Biasanya disertai dengan muntah-muntah hebat, diare, ya, pusingnya luar biasa, berat kepalanya. Nah, kalau yang gejalanya sederhana, ya, itu biasanya disertai cuman apa? Mual-mual aja, ya. Kemudian demam-demam sedikit, gitu ya. Pusing-pusing sedikit, tapi nggak sampai dengan diare hebat, muntah-muntah hebat, gitu. Nah, terus tadi bicara lagi titer. Titer antibodi itu adalah tadi disebut antibodi kan sistem pertahanan tubuh kita nih, ya kan? Leukosit kita nih yang dikeluarkan. Nah, ada maknanya dengan angka 1 per biasanya. 1/80, 1/160, 1/320. Isi Sultan udah ada, saya mau tanya. Sultan Ali, buka mute-nya. Ya, Ibu, tadi kau kemananya? Kau kemana ya? Tadi mama mulai yang dengerin Ibu ini. Iya, tadi kan Kemananya aku kau udah tadi? bilang kamar mandi ke Ibu aku. Oh, kamar mandi. Jangan lama-lama lah ke kamar mandinya. Sekarang kau jawablah pertanyaan Ibu ya. Ya, Terkait Ibu. dengan titer ini, ada 1/60, 1/80, 1/80 sama 1/160. Lebih besar siapa? Sultan? 1/80 dengan 1/160 lebih besar siapa, Sultan? Yo, 1/160, Ibu. Hah? Lebih besar 1/160 dibandingkan 1/80? Soalnya tadi Betul. apa, Bu? Aigo. 1/80 dengan 1/160 lebih besar siapa? Lebih ini, Ibu, lebih besar 1/160, Ibu. Lebih besar 1/160. Iya. Kembalikanlah piala di belakangmu itu. Ya, percumanya kau banyak piala. Salahnya matematikamu ini. Ibu itu bukan piala saya, piala. Si Sultan ini. 1/60 dengan 1/80 dengan 1/160. Masa lebih besar 1/160? 1 dibagi 160 bagian. Dengan 1 dibagi 80 bagian. Mana yang kau lebih banyak dapatnya? 1/80, Ibu. Lah iya, janganlah kau terbalik ya Sultan. 1/80 itu kok lebih dapat banyak daripada 1/160. Itu artinya teman-teman, ini bicara tentang titer. Ya, 1/80, 1/160, 1/320. Ya, semakin kecil titer, semakin banyak antibodi yang dikeluarkan, berarti semakin banyak itu si bakterinya.
semakin kecil titer, ya, semakin kecil titer, maka semakin sedikit antibodi yang dikeluarkan, semakin sedikit bakteri yang ada di tubuh pasien. Oke, ingat-ingat ya. Semakin tinggi titer, maka semakin banyak antibodi yang dikeluarkan karena banyaknya bakteri yang ada di tubuh pasien. Berarti saya tanya ke Hania Fitri Adisya. Boleh dibuka mute-nya. Hania, pertanyaan saya dengan statement saya tadi. Berarti lebih parah yang titer berapa, Hania? 160. Hah? Dari 1/80, 1/160, 1/320, mana yang paling bahaya? 1/320. Nah, paham maksudnya ya, Hania dan teman-teman ya? Karena apa tadi? Semakin kecil titernya, semakin banyak jumlah antibodi yang dikeluarkan karena banyaknya bakteri yang ada di tubuh pasien. Nah, karena dia replikasinya begitu banyak, teman-teman, maka manifestasi yang dikeluarkan pun juga akan semakin besar. Ya, tadi bisa sampai dengan diare hebat, bisa sampai dengan muntah-muntah hebat, gitu ya. Kira-kira bicara tentang yang namanya tipoid. Nah, kalau kita bicara tentang filariasis, ini bicara tadi vektor penyebarannya adalah nyamuk, tadi ya, di mana nyamuknya itu ya ternyata telah terinfeksi si filariasis ini. Tadi filariasis disebabkan oleh siapa namanya? Wuchereria bancrofti ya? Apa tadi namanya? Benar ya? Wuchereria bancrofti ya. Nah, itu adalah mikroorganisme yang jenisnya adalah parasit. Ya, yang mana dia ini bisa berkembang dari mulai larva, telur ya, sampai dengan cacing besar. Nah, itu cacing besar itu kalau seandainya itu kaki pasien dibuka, ya, dibelek, yang bengkak tadi di kelenjar inguinalnya. Tahu inguinal? Inguinal itu lipatan paha. Ya, jadi dia bersarang di sana dan akan berkembang biak di sana. Bayangin dari mulai telur, cacing kecil sampai cacingnya gede. Ya. Menggeliat-geliat itu di dalam paha. Kalau dibuka, ya, itu cacing semua isinya, bengkaknya. Ya, karena apa? Dia bertumbuh berkembang di sana. Anda bayangkan, itu pasien makan, yang makan tuh cacing. Ya, semakin besarlah dia berkembang biaknya. Nah, itu bisa terjadi tadi mekanismenya melalui gigitan tadi, tapi dia bukan masuk ke dalam darahnya si apa? Darah dari nyamuknya gitu ya, bukan, tapi tadi dikatakan di mulut nyamuknya itu ada telurnya. Nah, ketika dia ditusukin ke pembuluh darah pasien, nah itu telurnya masuk gitu ya ke dalam aliran darah dan hinggapnya kemana? Ke kelenjar limfe, ke kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu mana aja sih? Ada di sini nih leher, di ketiak, di lipatan-lipatan ya, lipatan ketiak sama di lipatan paha. Ya. Nah, itu dia berkembang biak di sana dan biasanya tadi dikatakan biasanya si cacingnya ini akan berkembang biak di kelenjar inguinal, di lipatan paha karena mungkin di situ pembuluh darahnya lebih besar ya sehingga apa? Nutrisinya tersalurkan lebih banyak tuh di situ. Makanya dia bisa berkembang biak semakin besar ya dan akan menyebabkan kaki pasien itu bengkak seperti gajah. Makanya tadi dikatakan filariasis ini adalah penyakit kaki gajah. Pernah lihat kan kaki gajah segede apa? Nah, bisa sampai dengan segede gitu tuh. Ya, dan itu adalah terjadi penumpukan dari si cacing-cacing filariasis ini. Nah, kalau ditanya apa masalah keperawatan yang muncul karena tadi ada masalah infeksi, kita bisa angkat resiko infeksi, kita bisa angkat hipertermi, ya. Kemudian yang paling mengganggu kalau di filariasis ini adalah mobilitas pasien, ya, terjadi gangguan aktivitas. Karena apa? Kakinya besar, jadi seperti gajah tadi, gimana bisa jalannya tuh? Ya, sehingga kan pasti akan terganggu ya, sehingga kamu bisa angkat permasalahan gangguan mobilitas
fisik ya pada pasien dengan filariasis ini. Dan kalau bicara tentang bahayanya, mana yang lebih bahaya, yang bisa sangat mengancam kehidupan, ya pasien bisa meninggal. Kasus filariasis ini sepertinya jarang yang sampai ditimbulkan kasus meninggal dunia ya akibat dari filariasis. Tapi kalau tipoid ini banyak kejadiannya ya, sehingga kalau prevalensi yang bisa mengancam kehidupan nyawa pasien itu lebih ke arah tipoid ya dibandingkan filariasis ini. Filariasis ini tadi dikatakan biasa terjadi di daerah pemukiman yang sosial ekonominya rendah. Karena apa? Tingkat kebersihannya yang rendah, ya, higienitasnya. Ya. Nah, perilaku higienitas yang buruk, sanitasi yang buruk itu yang bisa membawa ya si larva cacing ini ya masuk ke dalam tubuh seseorang. Ya, sehingga ini yang perlu teman-teman perhatikan. Kemudian ya tadi menyinggung obatnya, ya pengobatan-pengobatannya tadi secara spesifik ya terkait dengan obat golongan untuk parasit ya untuk mengatasi permasalahan si filariasis. Oke, kira-kira seperti itu ya konsep dari tipoid dan juga filariasis. Oh, satu lagi yang saya mau lurusin terkait dengan karakteristik demam. Kalau kita sudah belajar 4 penyakit infeksi ini, penyakit infeksi tropis mulai dari DHF, tipoid, malaria, filariasis, semua sama-sama mengalami demam. Benar ya? Semua mengalami demam karena proses infeksi dari mikroorganisme biasanya munculnya demam. Tapi yang perlu teman-teman garis bawahi dari 4 penyakit ini ada karakteristik demam yang khas pada khususnya DHF. Ya, mohon bisa dicatat ada yang namanya karakteristik demam tapal kuda. Ya, teman-teman mungkin pernah mendengar. Ya, di mana demamnya ini biasanya meningkat mulai dari hari pertama pada DHF ya, mulai meningkat pada hari pertama sampai dengan hari keempat. Ya, demam itu akan meningkat. Suhu tubuh, bukan demam meningkat ya, suhu tubuh meningkat. Terjadi proses demam pada pasien, bisa di atas 37,5 ya sampai dengan 40 derajat. Nah, dan demam ini akan hilang, akan sembuh sendiri, ya, akan menurun bertahap di hari ke-5 sampai ke-7. Nah, tapi justru pas hari ke-5 sampai dengan hari ke-7 ini adalah fase kritis bagi pasien DHF. Ya, jadi jangan anggap remeh, demamnya udah mulai turun kok, berarti udah baik-baik aja. Salah. Justru kalau pada DHF itu adalah fase kritis. Kenapa dikatakan fase kritis? Karena penurunan suhu tubuh ini disertai dengan penurunan trombosit. Ya, ingat ya kemarin ya, case-nya adalah trombositopeni. Ya, di mana kadar trombosit bisa turun ya sampai dengan drastis bisa di bawah 10.000. Ya, dari kondisi normalnya. Dan ini adalah faktor yang membahayakan untuk pasien karena bisa terjadi perdarahan. Ya, makanya salah satu intervensi yang diberikan pada tindakan mandiri ketika kita mengangkat resiko perdarahan pada orang dengan DHF, anjurkan pasien untuk menyikat gigi dengan bulu sikat gigi yang halus atau bahkan hanya kumur-kumur saja, tidak dianjurkan sampai dengan menyikat gigi. Kenapa? Karena mukosa mulut itu sangat tipis ya, sehingga bisa sangat terjadi resiko perdarahan di mulut. Gitu kira-kira. Ya, dan juga resusitasi cairan karena tadi ada ekstravasasi cairan ke interstisial ya sehingga harus diberikan resusitasi cairan, biasanya harus dipasang infus ya pada pasien dengan DHF. Nah, kalau tipoid dengan filariasis dengan malaria itu tidak ada gejala yang khas. Ya, dia demam naik turun saja. Ya, naik turun. Tadi dikasih obat, dia turun lagi. Nggak lama 4 jam kemudian naik lagi. Ya, begitu seterusnya, ya. Dia tidak ada gejala yang khas seperti pasien dengan DHF. Ya, kemudian tadi ada pertanyaan terkait dengan enzim hati. Enzim hati itu adalah SGOT, SGPT tadi ya, Neng. Ya.
Jadi kalau bicara tentang SGOT, SGPT, berapakah nilai normalnya? Tolong teman-teman nanti cari. Saya tidak mewajibkan teman-teman hafal karena saya juga pun tidak hafal ya dengan angka-angka ya, sehingga menjadi rujukan saja. Boleh nanti buat catatan kecil ya, kalau nanti praktek ya harus wajib membawa buku notas kecil yang bisa dibawa kemana-mana di kantong ya. Jadi buku kepekan Anda lah. Salah satunya adalah isian tentang berapa nilai normal. Ya, supaya ketika nanti ketemu rekam medis, kalian melihat data pasien, oh ini nggak normal nih karena nilai normalnya sekian. Gitu. Ya, jadi bisa nanti dilihat. Tadi katakan normal itu berarti sesuai dengan nilai range yang ada. Kalau yang abnormal berarti di bawah nilai normal atau di atas nilai normal. Nah, biasanya SGOT SGPT ini mencerminkan bahwa tadi benar penjelasannya terjadi proses infeksi di dalam tubuh. Ya, biasanya ditandai dengan OTPT yang naik, SGPT naik, SGOT naik. Ya, jadi itu merupakan tanda bahwa terjadi inflamasi, proses infeksi di dalam tubuh pasien ya akibat dari adanya mikroorganisme. Karena balik lagi ke fisiologinya, fungsi dari hati itu juga salah satunya adalah untuk imunitas ya, sistem pertahanan tubuh kita melawan mikroorganisme. Otomatis sel hati ini enzim hati ini akan dikeluarkan lebih banyak ya untuk mekanisme pertahanan tubuh. Oke, kira-kira demikian terkait dengan pertanyaan SGOT dan SGPT. Ada yang ingin diklarifikasi atau yang ingin ditanyakan, silahkan. Itu penjelasan dari saya harapkan bisa memperjelas ya hasil diskusi kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan, monggo. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya sudahi untuk pertemuan hari ini karena sudah jam 15:01. Ya, ini sudah direkord sehingga nanti rekamannya akan saya minta Pak Fahri untuk bisa saya sharekan ya di link YouTube saya nanti ya teman-teman. Saya akan berikan link YouTube saya, tolong nanti di-subscribe ya. Nah, jadi nanti supaya materi-materi yang dari pembelajaran saya masukin ke YouTube channel saya ya. Oke. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi nanti di hari Rabu, betul ya? Di jam berapa ya? Jam 1 ya? Jam 1 Ibu, sampai jam 24. Iya, jam 1 siang. Oke, sip. Terima kasih. Dadah. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Oke, yuk. Terima kasih, Bu. Oke.